Lebih lengkap terkait pertemuan relawan Jokowi dengan Prabowo hari ini dan signal dukungan yang diberikan Jokowi untuk sejumlah tokoh, kita bergabung dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Pak Burhan. Selamat sore. Gimana Anda melihat pertemuan antara relawan Jokowi yang diterima di Rumah Kertanegara Prabowo Subianto? Intimate-nya apakah begitu terasa? Ya, sangat terasa. Eh, jadi kalau kita lihat pertemuan hari ini antara relawan pendukung Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto itu sepertinya follow up dari pernyataan Pak Jokowi yang sebelumnya secara terang benderang membuka kemungkinan untuk mendukung Pak Prabowo. Meskipun lagi-lagi dukungan kepada Pak Prabowo yang disampaikan Pak Jokowi dalam acara ulang tahun Partai Perindo itu tidak bersifat eksklusif. Karena sebelumnya Pak Jokowi juga memberikan dukungan kepada calon lain, misalnya Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan nama-nama lain. Jadi Pak Jokowi sepertinya sedang memainkan politik put eggs in many basket. Jadi meletakkan banyak telur di banyak keranjang. Jadi tidak di satu Apakah tempat. termasuk dengan Projo yang mendukung Ganjar? Persis. Jadi ketika pertama kali ya sinyal dukungan Pak Jokowi kan muncul dalam acara Projo di Magelang. Mhm. Jadi pada saat itu Pak Jokowi mengatakan kemungkinan calon yang didukung berada di ruangan acara di Magelang yang saat itu hanya Pak Ganjar yang berada di situ. Jadi lagi-lagi ini sangat terang bahwa Pak Jokowi ingin memberikan semacam blessing kepada para calon. Nah, saran saya jangan sampai calon yang muncul ya, calon yang mendapatkan blessing itu ditunjukkan secara terang benderang, tapi ada satu calon yang dieksklusi, yang terkesan tidak mendapatkan restu sama sekali. Nah, Hmm. ini kan Maksud Anda bersamaan siapa nih dengan calonnya? kan muncul nama Anies Baswedan Aha, dalam deklarasi Partai Nasdem ya. tanggal 3 Oktober. Nah, kemudian terkesan seolah-olah Anies Baswedan tidak direstui istana. Menurut saya, Apakah signal Presiden Jokowi tidak hadir pada acara HUT Nasdem esok ini juga menjadi salah satu petanda? persis. Karena bagaimanapun Presiden Jokowi kan seringkali meluangkan waktu buat acara Nasdem. Bukan hanya acara sepenting hari ulang tahun Nasdem, tetapi juga acara-acara lain, misalnya peringatan restorasi 1 abad dan seterusnya. Nah, baru kali ini Presiden Jokowi tidak menghadiri secara langsung, meskipun konon katanya memberikan semacam sambutan via video, tapi tetap saja oleh publik, oleh sebagian kalangan dibaca sebagai eh, sebagai tanda tidak direstuinya Anies Baswedan. Menurut saya ini jangan sampai muncul kesan itu. Mhm. Jadi meskipun kita tahu Anies Baswedan baru saja diterima oleh Presiden Jokowi setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, akan lebih baik jika Presiden Jokowi menjadi presiden buat semuanya. Jadi Oke. beliau imparsial, beliau memberikan semacam restu kepada siapapun anak bangsa yang mau maju, dan secara politik menguntungkan buat Presiden Jokowi sendiri. Karena Secara bagaimana? politik Ya, menguntungkan untuk Presiden mengapa? Jokowi. Karena kalau Apakah ya? misalnya Anies Baswedan yang menang dan ternyata Anies tidak mendapatkan restu, itu yang rugi Presiden Jokowi. Tetapi kalau Oke. misalnya Anies menang dalam pemilu 2024, maka kalau misalnya Anies dianggap juga bagian dari pelanjut atau penerus Presiden Jokowi, maka program-program Pak Jokowi juga akan mendapatkan garansi untuk dilanjutkan ke depan. Mhm, Jadi mhm. secara politik juga bagus buat Presiden Jokowi, secara etika politik juga bagus karena Presiden menunjukkan semangat imparsial, tidak memihak Mhm. kepada salah satu calon yang akan berlaga di 2024. Oke, kalau kita lihat flashback ke belakang, Presiden Jokowi juga sempat mengajak Ganjar Pranowo masuk ke mobilnya, bertemu dengan RK, dan yang terakhir menyatakan bahwa kali ini mungkin giliran Prabowo untuk menjadi presiden. Anda menanggapinya seperti apa signalnya? Ya, memang ada banyak kode yang bisa kita baca bahwa Presiden Jokowi memberikan blessing kepada Ganjar Pranowo, kepada Ridwan Kamil, kemudian waktu di acara di IKN memberikan blessing kepada Puan Maharani, kemudian kepada Airlangga Hartarto.
Nah, yang terakhir restunya memang paling terang benderang kepada Pak Prabowo. Karena pakai bahasa yang dalam istilah komunikasi politik disebut dengan low context ya. Jadi satu bahasa yang tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Karena Mhm. dia mengatakan setelah saya Mhm. menang 2 kali, ke depan adalah jatahnya Pak Prabowo. Itu kan bahasa low context. Orang nggak perlu belajar ilmu komunikasi politik untuk memahami makna dari. Oke. Tapi Tapi kalau buat saya, Pak Burhan sendiri melihatnya Presiden Jokowi ini lebih pro ke Ganjar atau Prabowo menurut Anda? menurut saya dia sedang memainkan politik banyak kaki. Put eggs in many basket. Jadi, dan menurut saya itu sesuatu yang secara politik tepat, karena bagaimanapun kita tidak tahu siapa yang akan menang di 2024. Kalau misalnya Presiden Jokowi terlalu menunjukkan dukungan kepada salah satu pihak, dan pihak tersebut kalah di Dan 2024, itu akan berbahaya maka bagi menjadi bumerang program-program buat Pak Jokowi. Jokowi sendiri. Makanya tadi saya bilang, jangan sampai terkesan hanya untuk Pak Ganjar atau Pak Prabowo saja, tapi juga tokoh-tokoh lain, termasuk Anies Mhm. Baswedan, juga jangan sampai dikesankan dieksklusi dalam konteks restu istana dalam 2024 nanti. Ya. Jadi lebih baik sebenarnya Presiden Jokowi tidak menunjukkan secara langsung Ya, dukungan. Pak Burhan, tapi ini kode-kode politik yang disampaikan secara tersirat dan juga secara langsung oleh Presiden Jokowi, baik itu ke Ganjar dan juga ke Prabowo. Bagaimana dengan kaitannya atau korelasinya dengan PDI Perjuangan? Karena kita tahu sampai saat ini Bu Mega belum mengeluarkan satu nama pun. Makanya kemudian keluar ya pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan. Memang secara substansi saya setuju ya dengan Mas Hasto, bahwa konteks pemilu itu tidak ada jatah-jatahan. Yang menentukan jatah-jatahan adalah rakyat, bukan elit politik. Jadi rakyat yang menentukan. Kalau misalnya yang menang PDI Perjuangan lagi, rakyat yang menentukan ya gimana lagi? Itu adalah mandat langsung dari rakyat. Tetapi saya tahu posisi Presiden Jokowi ketika menyatakan pernyataan tersebut, itu konteksnya adalah memberi semacam motivasi kepada presiden, kepada calon presiden, khususnya adalah Pak Prabowo, untuk tidak patah semangat meskipun sudah 2 kali kalah dalam pilpres. Tapi Mhm. lagi-lagi konteks ini kan oleh rakyat kebanyakan mungkin tidak terlalu dipahami, karena buat mereka bahasa yang dipakai Presiden Jokowi itu bahasa yang sangat terang benderang. Lain Bahasa yang ketika sangat terang beliau benderang, jadi lain lebih ketika terlihat beliau frontal seperti itu ya? mendukung Ganjar Pranowo, itu kan pernyataannya butuh penafsiran itu ketika Pak Jokowi mengatakan dalam acara Mhm. projo di Magelang. Mhm. Nah, dalam konteks dukungan kepada Pak Prabowo, itu bahasa yang dipakai itu sangat terang benderang. Oke, bagaimana dengan hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP sendiri ketika apa yang ingin disampaikan Presiden dengan mendukung Ganjar ini terlihat begitu frontal? Menurut saya PD Perjuangan bisa memisahkan posisi Presiden Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang harus mengayomi banyak partai politik, banyak kepentingan, dan posisi beliau sebagai kader PD Perjuangan. Sebagai kader PD Perjuangan, saya kira Presiden Jokowi harus tegak lurus dengan komando partai. Dalam hal ini adalah keputusan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mega. Dan selama ini kan hubungan Presiden Jokowi dengan Ibu Mega sangat bagus ya. Komunikasi juga berjalan secara rutin, terakhir pertemuan di Batu Tulis. Jadi menurut saya PD Perjuangan bisa mengerti, apalagi PD Perjuangan khususnya Ibu Mega punya hubungan yang baik juga dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi lain kalau misalnya yang mendapatkan dukungan terang benderang adalah Ganjar Pranowo. Mhm. Karena Ganjar Pranowo adalah kader PD Perjuangan dan Ibu Mega belum mengambil keputusan. Ya, Nah, itu tentu implikasinya bisa lebih rumit. Kan dalam konteks Ganjar Pranowo kan Presiden Jokowi tidak memakai bahasa terang benderang seperti halnya ketika beliau mengatakan ini baik. jatahnya Pak Prabowo. Jadi beda kan konteks antara dukungan diam-diam Dan Presiden Jokowi dukungan kepada secara Ganjar langsung. Pranowo Baik. dengan dukungan terang benderang kepada Pak Prabowo. Baik, tentunya kita masih akan menanti sinyal-sinyal dan kode politik apa lagi yang akan disampaikan ataupun diperlihatkan Presiden Joko Widodo. Terima kasih Pak Burhanuddin Mutadi, Direktur Sama-sama. Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.